Musim 2024-2025 menjadi mimpi buruk bagi Real Madrid. Dalam 4 pertemuan melawan Barcelona, mereka tidak hanya kalah, tapi juga dibuat tak berkutik. Dari La Liga, Copa del Rey, sampai Supercopa, semua pertemuan berakhir dengan kekalahan. Suara cemoohan bahkan datang dari para pendukung sendiri. Kritik keras menghujani pelatih dan pemain, sementara media Spanyol menyebut musim ini sebagai salah satu era terburuk sejak era Los Galacticos pertama. Tidak ada trofi, tidak ada pencapaian, hanya rasa malu dan tekanan luar biasa yang menghantui setiap sudut ruang ganti Valdebebas. Tim yang digadang-gadang sebagai kandidat juara justru kehilangan arah di momen-momen penting. Luka Modric yang sudah menua mulai kehilangan pengaruhnya di lapangan, dan beberapa pemain muda masih belum siap memikul tanggung jawab besar. Xabi Alonso, yang baru ditunjuk sebagai pelatih utama di akhir musim, langsung dihadapkan pada tugas berat. Dia datang bukan hanya untuk membangun ulang skuad, tapi juga mengembalikan mentalitas juara yang sempat hilang. Dan untuk itu, revolusi pun dimulai. Real Madrid mulai bergerak di bursa transfer. Mereka mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dari Liverpool. Sebuah langkah strategis yang langsung menyegarkan sektor bek kanan. Dean Huijsen diboyong dari Bournemouth, memberi kedalaman di lini pertahanan yang sempat keropos. Sementara dari Amerika Selatan, mereka berhasil mengamankan tanda tangan Franco Mastantuono, gelandang muda Argentina, yang disebut-sebut sebagai penerus Bellingham. Langkah-langkah ini bukan sekedar investasi, ini adalah bentuk perlawanan. Real Madrid tidak ingin menjadi tim nostalgia, yang hanya mengandalkan nama besar dan sejarah. Mereka sadar, dominasi Barcelona di musim lalu bukan kebetulan. Di bawah Hansi Flick, Blaugrana berhasil menyeimbangkan pemain muda dan pengalaman, serta memperkuat struktur tim dengan pemain-pemain seperti Dani Olmo dan Pau Cubarsí. Meski Barcelona tidak terlalu aktif di pasar transfer, mereka tetap konsisten menjaga kekuatan inti. Gavi, Pedri, dan Lamine Yamal terikat kontrak jangka panjang, dan Lewandowski masih menjadi pilihan utama di depan. Bahkan ketika Joan Garcia datang sebagai kiper ketiga, tujuan mereka jelas, meningkatkan persaingan dan menjaga kualitas di setiap posisi. Di sisi lain, Real Madrid masih berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Beberapa pemain seperti Rodrigo dan David Alaba dikabarkan masuk daftar jual. Luka Modric, Lucas Vazquez, dan Vallejo dipastikan hengkang. Perubahan besar ini menjadi taruhan yang sangat berani, apalagi di tengah tekanan untuk memenangkan satu-satunya trofi yang masih mungkin diraih, Piala Dunia antar klub. Turnamen tersebut menjadi satu-satunya cahaya di ujung terowongan bagi Madrid. Sebuah gelar internasional yang bisa menjadi pelipur lara setelah musim penuh kekecewaan. Namun lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. Klub-klub juara dari Amerika Selatan, Asia, dan Eropa lainnya siap menjegal ambisi Los Blancos. Di balik semua itu, publik Spanyol mulai terbagi dua. Ada yang optimis melihat proyek Xabi Alonso sebagai awal dari era baru Madrid, tapi tidak sedikit juga yang pesimis, menganggap tim ini kehilangan arah dan terlalu bergantung pada pemain muda yang belum teruji. Sementara itu, Barcelona justru mulai mendapat simpati, karena berhasil tampil stabil, meski kondisi keuangan mereka belum benar-benar pulih. Musim 2025-2026 akan menjadi panggung penentuan. Apakah revolusi Madrid akan berhasil? Atau justru Barcelona kembali menunjukkan bahwa stabilitas lebih penting dari sekedar nama besar? Satu hal yang pasti, El Clasico musim depan tak akan sama. Ini bukan lagi soal persaingan dua raksasa, tapi pertarungan dua filosofi yang sangat berbeda. Real Madrid dengan revolusinya, Barcelona dengan konsistensinya. Musim panas 2025 memperlihatkan satu hal yang jelas. Real Madrid tidak hanya bangkit, mereka belajar. Setelah dihajar Barcelona di semua pertemuan musim lalu, manajemen Madrid mulai mengadopsi pendekatan yang sebelumnya mereka pandang sebelah mata, fokus pada pemain muda. Tapi Madrid tetap Madrid. Jika Barcelona melahirkan bakat dari akademi mereka, Madrid lebih memilih membelinya. Bedanya, mereka membeli dengan sangat selektif. Langkah mereka terlihat seperti cerminan dari proyek La Masia, hanya saja dengan dompet lebih tebal.
Alexander Arnold datang sebagai pemimpin baru di lini belakang. Huijsen direkrut untuk membentuk duet masa depan bersama Militao. Franco Mastantuono, gelandang muda dari Argentina, disebut-sebut sebagai proyek jangka panjang yang mirip dengan Bellingham. Sementara itu, Barcelona terlihat tenang. Mereka tidak perlu belanja besar karena mereka punya aset terbaik dunia, La Masia. Nama-nama seperti Pau Cubarsí, Lamine Yamal, hingga Fermin Lopez bukan hasil pembelian mahal. Mereka dibentuk dari dalam, dari sistem. Dan itulah kekuatan Barcelona yang sering diabaikan rivalnya. El Clasico musim 2025-2026 bukan hanya sekedar laga besar. Ini adalah panggung dua filosofi yang bersaing secara langsung. Di satu sisi, Real Madrid datang dengan semangat balas dendam. Xabi Alonso, sang pelatih baru, punya misi personal, menghapus rasa malu yang diwarisinya dari musim lalu. Ia membawa karakter khasnya ke ruang ganti, mendorong pemain-pemain muda untuk tidak tunduk pada tekanan sejarah. Dia tahu, untuk menjatuhkan Barcelona, Madrid tak cukup hanya tampil kuat, mereka harus tampil lapar. Di sisi lain, Hansi Flick membawa ketenangan. Barcelona tidak perlu mengubah banyak. Mereka hanya butuh menjaga apa yang sudah mereka bangun. Tapi justru di situ tantangannya. Di balik wajah santai Barcelona, ada tekanan besar untuk mempertahankan dominasi. Madrid yang bangkit dengan semangat baru tak bisa lagi dianggap remeh. Dua pelatih baru dengan gaya berbeda, dua pendekatan tim yang saling bertolak belakang, dan dua basis supporter yang sama-sama haus pembuktian. Xabi Alonso berdiri di pinggir lapangan dengan tatapan tajam, sementara Flick tenang di sisi seberang. Seperti dua jenderal yang tahu, perang panjang baru saja dimulai. Dan kali ini, El Clasico bukan lagi soal siapa punya bintang lebih besar, tapi siapa yang lebih siap mengeksekusi visi jangka panjang mereka. Madrid tak lagi ingin sekedar menyaingi, mereka ingin menggulingkan. Sementara Barcelona tahu mempertahankan kejayaan seringkali lebih sulit daripada merebutnya. Inilah El Clasico edisi baru, bukan hanya pertandingan, tapi pertarungan dua arah pembangunan tim, dua visi sepak bola masa depan. Dan dunia sedang menyaksikan siapa yang akan menang lebih dulu. Musim 2025-2026 bahkan belum benar-benar dimulai. Tapi tensi di Spanyol sudah mendidih. Real Madrid dan Barcelona belum menyentuh rumput kompetitif satupun, namun atmosfer terasa seperti pekan ke-30. Seperti dua tim yang tak sabar saling menjatuhkan, bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Dulu, El Clasico adalah panggung para raja. Ronaldo versus Messi, Ramos versus Puyol, Iniesta versus Modric. Setiap pertemuan selalu menampilkan deretan pemain terbaik dunia dengan ego sebesar stadion itu sendiri. Namun waktu terus berjalan, nama-nama besar mulai undur diri satu persatu. Dan kini, kita berada di era baru, era generasi muda. Lamine Yamal belum genap 19 tahun, tapi sudah memikul harapan di sisi kanan Barcelona. Di sisi lain, Real Madrid menaruh kepercayaan besar pada pemain seperti Arda Güler, Franco Mastantuono, dan Endrick, yang bahkan belum pernah bermain penuh semusim di Eropa. Tapi inilah kenyataan El Clasico hari ini. Bukan lagi soal siapa yang paling berpengalaman, tapi siapa yang paling cepat tumbuh dewasa di bawah sorotan terang, Santiago Bernabeu dan Camp Nou. Yang menarik, pergeseran ini tak terjadi secara kebetulan. Dominasi Barcelona musim lalu dengan skuad penuh darah muda jadi pemicu utama. Mereka meraih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España, dengan gaya bermain yang berani, cepat, dan penuh dinamika. Walaupun akhirnya gugur di semifinal Liga Champions, dunia sudah menyadari satu hal penting. Masa depan bisa dimenangkan sekarang juga, asal dikelola dengan visi yang tepat. Kesuksesan itu menginspirasi, tidak hanya Madrid yang mulai mengincar pemain muda potensial dari seluruh dunia. Klub-klub besar lain juga bergerak ke arah serupa. Semuanya sadar bahwa masa kejayaan kini tidak dibeli dengan umur, tapi dengan keberanian memberi kepercayaan. Real Madrid mungkin memulai proyek ini karena rasa malu. Tapi dalam rasa malu itu ada kebangkitan. Mereka tak ingin mengulangi musim kelam 2024-2025 saat El Clasico jadi panggung penderitaan. Kini mereka punya pelatih muda dengan visi segar,
pemain-pemain baru dengan potensi luar biasa, dan satu target besar, mengambil kembali tahta dari tangan musuh bebuyutan. Barcelona, mereka mungkin terlihat tenang, tapi mereka tahu ancaman itu nyata. Mereka tahu rival mereka tidak akan diam. Maka merekrut Nico Williams, mempertahankan pemain kunci, dan memaksimalkan La Masia jadi langkah konkret mempertahankan mahkota. Ini adalah benturan antara dua generasi sepak bola, masa lalu yang legendaris dan masa depan yang masih menebar tanda tanya. Tapi satu hal tetap sama, tekanan, gengsi, dan semangat tak pernah berubah. Dari era Ronaldo Messi hingga sekarang era Pedri Bellingham, El Clasico selalu punya satu kekuatan utama, kemampuannya menciptakan sejarah baru di setiap pertemuan. Dan musim ini, sejarah itu kembali ditulis oleh tangan-tangan muda yang siap menciptakan legenda mereka sendiri.